Salam dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Bapa dan penyertaan dari Roh Kudus yang selalu membimbing kita dan memberikan kita pencerahan. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema tentang bagaimanakah sikap dan bagaimana kita menghadapi kondisi seseorang yang mengalami satu kehidupan yang buntu dan kemudian dia akan melakukan sesuatu yang mungkin bagi keputusannya adalah sesuatu yang ya mau tidak bisa dihindarkan dan dia menyatakan sebagai orang yang putus asa. Nah, kita akan belajar hari ini adalah orang yang bunuh diri itu masuk di dalam penghakiman masuk surga atau masuk neraka. Nah, beberapa contoh itu ada yang sudah saya bahas adalah tentang Simpson dan Saul. Nah, sekarang kita membahas lebih umum ya. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 13 dan juga 21 ayat 23 dikatakan bahwa jangan membunuh dan seluruh apa yang disebut sebagai pembunuhan baik kepada orang lain, kepada bahkan kepada binatang pun yang tidak bersalah dan kita karena emosi karena kita tidak senang dengan binatang itu termasuk dalam kondisi adalah itu tidak dikenan Tuhan dan di dalam dosa. Ya, kita akan melihat ini. Nah, kondisi zaman sekarang, kita tahu bahwa banyak pergeseran pola hidup di dalam kondisi sekarang ini ya. Apa pergeseran pola hidup itu adalah bagaimana beban kehidupan orang-orang sekarang ini, apalagi zaman-zaman yang nanti ya, umur-umur sekitar mulai dari belasan tahun dan kemudian di atas, kemudian masa pemuda dan masa dewasa. Surat tantangan yang generasi ke bawah itu ada pola pergeseran dan pola hidup yang sangat berbeda. Apa pola hidup dan pergeseran itu? Nah, kita lihat bahwa pola hidup mereka adalah pola hidup yang lebih berat dan juga beban hidup itu akan semakin sulit dan susah. Dan ini sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan anak kita, keturunan nanti dan manusia termasuk bukan hanya pribadi ya, termasuk negara dan juga bangsa seluruh daripada dunia ini akan mempersiapkan kondisi-kondisi yang sangat sulit. Jadi mulai global warming, climate exchange dan apa perubahan-perubahan cuaca dan pergantian cuaca serta tidak kepastian dan banyak yang lain. Nah, pola hidup yang sekarang dijalani beberapa orang itu adalah banyak sekali kenyataan yang kita hadapi, yaitu pola hidup yang pragmatis, yang mencari jalan pintas atau shortcut. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi bunuh diri adalah salah satu cara yang menghentikan hidupnya supaya tidak lebih sengsara, tidak lebih menderita, dan jalan bunuh diri adalah yang dianggap pola jalan yang walaupun tidak disenangi orang, itu akhirnya dipilih oleh orang-orang yang terpaksa. Dalam arti dia tidak bisa menerima hidup ini. Nah, data bunuh diri yang ada dan khususnya yang sekarang ini yang begitu menanjak adalah negara yang sangat mempengaruhi dunia dalam arti dunia hiburan, entertainment, yaitu Korea Selatan. Nah, saudara, negara Korea Selatan ini banyak artisnya, beberapa artisnya itu mengalami satu kondisi dan banyak yang mereka akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi korban bunuh diri dan data bunuh diri atas Korea itu dan secara menyeluruh di negara Korea dan orang Korea itu adalah tahun 2003 2024 ini 2023 2024 sudah menempati urutan yang tertinggi. Ini data yang dari Antara ya. Nah, saudara kita lihat bahwa data tertinggi adalah saudara umur yang orang-orang bunuh diri ini kebanyakan anak-anak muda. Jadi anak-anak muda dan ada yang tua, tetapi itu perbandingannya nggak terlalu signifikan. Jadi anak-anak muda yang masih apa ya fresh, yang masih bisa kerja luar biasa itu dan mereka tidak bisa menerima kenyataan. Mulai dari ketidak apa ya percayaan diri, kemudian karena dibully, karena kondisi berat dan semuanya itu akhirnya banyak yang bunuh diri. Banyak orang yang tidak bisa masuk sekolah yang baik, dia bunuh diri dan banyak orang-orang khususnya di negara-negara seperti China itu karena persaingan pendidikan sangat berat dan penduduk sangat banyak dan banyak orang tua yang apa ya kalau kita ngomong itu yang betul-betul ekstrim ya jadi menunggu anaknya belajar dan kondisi dan sampai siang malam itu diawasi sampai begitu anak itu tidak berhasil masuk ke sekolah yang diingini orang tuanya dan dia merasa bersalah anak itu akhirnya bunuh diri ya nah kita tahu bahwa ada kejadian di Jakarta satu keluarga bunuh diri ya jadi ini kondisi yang ada saya bahas ya jadi persentasenya adalah setiap tiga 13.000 orang, 24 orang
lebih sedikit ya, ini perbandingannya, itu bunuh diri. Di mana? Yaitu ada di Korea. Dan pertama adalah Korea, kedua adalah Guyana, dan yang ketiga Lithuania, ya, negara yang di daerah Uni Soviet itu ya, sekitar sana. Nah, tiga negara ini adalah negara yang paling banyak orang-orang yang bunuh diri. Dan China ya, menjadi negara yang termahal membesarkan anak. Bayangkan, satu anak itu punya beban hidup seluruh hidupnya dia. Kalau sampai dewasa itu ada 1,47 miliar. Nah, bayangkan kalau orang tuanya itu pas-pasan, itu berat sekali. Untuk sekolah, untuk semuanya. Nah, walaupun kita tahu China itu sudah sangat sangat bagus ya. Jadi makan minum itu murah sekali dan banyak kerjaan-kerjaan yang sudah diberikan, tapi toh tidak bisa. Ya, jadi sedangkan di Indonesia 1 Januari sampai 15 Desember ya 2023 itu terjadi bunuh diri lebih dari 1.000 orang. Jadi satu hari itu dalam setahun. Jadi kalau 300 itu kali 12 berarti 4 orang satu hari bunuh diri di Indonesia. Ya, jadi di Indonesia, di Korea, wah itu lebih, Sir. Ya berlipat gitu. Sedangkan di dunia juga sama. Jadi seluruh dunia itu kondisi orang bunuh diri tambah lama bukan tambah berkurang, itu tambah bertambah. Jadi negara Jepang, China, Korea, negara maju termasuk kalau kita tahu bahwa beberapa kondisi yang ada di Amerika, CEO itu, orang-orang yang pinter itu kemudian mereka karena gagal sebagai CEO, karena malu, mereka bunuh diri. Ada yang terjun dari lantai yang tertinggi dan itu terjadi di New York, bukan bukan orang-orang biasa, itu terjadi di New York dan kondisi itu adalah kondisi yang sangat memalukan dan mereka kebanyakan adalah orang-orang yang sangat-sangat ya apa ya rakus ya tamak, jadi sehingga mereka itu mencapai self achievementnya itu terlalu tinggi dan begitu dia tidak mendapatkan nilai dan kekuatan itu serta nama baik itu dia lebih baik bunuh diri. Nah itu yang terjadi dan ini pola hidup ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab apa yang dikatakan lagi tentang bunuh diri adalah Alkitab jelas melarang dan tidak memperbolehkan bunuh diri. Bunuh diri sama bobotnya dengan pembunuhan, termasuk membunuh diri sendiri adalah dilarang. Ya, Alkitab melarang, hukum melarang, moral melarang, itu semua melarang. Jadi tidak ada bunuh diri yang dilegalisasi, yang disahkan atau disarankan. Jadi kalau ada orang yang zaman sekarang ini, saya mau mati, dan ada satu dosen yang ada di Indonesia pernah meminta supaya dihukum mati, disuntik mati. Nah, kalau di luar negeri sudah ada dan diperbolehkan, Sur. Jadi orang-orang yang sudah tua atau apa gitu, karena nggak mati-mati, akhirnya dia minta supaya eutanasia. Jadi diakhiri hidupnya dan kemudian hukum membuka itu dan negara-negara di Amerika dan Eropa itu membolehkan, mengizinkan dengan persyaratan yang sangat ketat. Sedangkan di Indonesia tidak ada. Nah, bagaimana dengan pandangan iman Kristen? Eutanasia yang betul-betul orang-orang yang apa ya aktif dan dia masih hidup dan bisa hidup dengan baik itu mengakhiri hidupnya itu adalah dosa. Ya, kecuali ada hal yang sangat sulit ditolak dan itu bisa diizinkan. Tetapi intinya adalah eutanasia adalah jika itu disengaja dan betul-betul mengambil nyawa seseorang, yang melakukan atau yang mengalaminya langsung mengizinkan dirinya mengizinkan itu sama-sama disebut sebagai dalam Alkitab sebagai pelanggaran hukum Tuhan. Ya, kita akan membuktikan. Ayub mengatakan bahwa Allah yang memberikan nyawa, Allah yang mengambil nyawa. Ayub 1 ayat 21. Di dalam Mazmur 31 dikatakan masa hidup pemazmur itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya, masa hidup Mazmur ada dalam tangan Tuhan. Jadi kita tidak diperbolehkan bunuh diri dalam bentuk pembunuhan apapun, mulai dari kita menyiksa diri kita, terus kita kemudian berpura-pura kemudian supaya orang mencintai kita atau diperhatikan kemudian kita pura-pura mau bunuh diri. Soalnya itu semua adalah dosa karena kita tidak percaya kepada kasih, setia, dan kedaulatan Allah. Jadi tidak satupun pria atau wanita diperbolehkan mengambil alih otoritas Allah untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi bunuh diri dalam bentuk apapun itu dilarang dalam Alkitab. Termasuk dalam hal kalau kita lihat sebanding dengan perceraian karena melawan hukum Tuhan. Ya, karena manusia terus dalam kondisi yang sulit dan kondisi tekanan-tekanan hidup seperti itu diizinkan orang-orang itu akhirnya mau tidak mau dia membunuh dirinya sendiri. Tuhan mau
Bolehkan nggak bolehkan dia bunuh dirinya sendiri. Ya, termasuk contohnya dua kasus Saul dengan Simpson. Bunuh diri bisa diampuni kah? Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, inti hari ini adalah kita melihat apakah bunuh diri bisa diampuni. Jawabannya adalah bisa, saudara. Jadi bunuh diri bukan menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Bunuh diri bukan memastikan seseorang itu pasti masuk neraka. Kenapa? Karena contoh Simpson, dia memberikan dirinya, tanda petik dia bunuh diri, tetapi dia menjadi orang yang disebut sebagai tokoh iman. Ya, ini ada penjelasan dan ada nanti channel sendiri dan sudah dibuat ya. Jadi nanti sudah bisa lihat. Jadi dalam Roma pasal yang ke-8 dan juga Kolose pasal 2, Yesus Kristus menyatakan segala dosa apapun yang sudah terjadi dan akan terjadi dan ke depan itu, atau yang sudah, kondisi yang sudah lama, dalam kondisi yang dihadapi itu, saudara, bahwa dosa tidak ada yang tidak bisa diampuni kecuali satu, dosa menghujat Roh Kudus. Apakah bunuh diri menghujat Roh Kudus? Jawabannya tidak ada satu kaitan di dalam Alkitab yang dikaitkan dosa bunuh diri dengan dosa menghujat Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa memberikan satu apa ya analisanya. Kenapa? Karena itu memang nggak ada. Tetapi hubungannya adalah semua dosa itu ada batasnya dan batasnya adalah menghujat Roh Kudus. Apa menghujat Roh Kudus? Adalah melawan pekerjaan Roh Kudus, membawa Kristus adalah yang menyelamatkan kita, mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Dan kita menentang itu sampai kita mati. Nah, itu salah satu dosa, yaitu mengeraskan hati, menjadi tegar tengkuk, dan tidak mau lagi mendengarkan. Itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus tidak mau dianggap. Nah, di dalam Roma pasal 8, Allah menjamin, termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa memisahkan kasih Allah, termasuk bunuh diri. Ya. Kenapa ini saya masukkan di sini? Karena jelas di dalam Roma pasal 8 kita akan baca Roma pasal 8 ayat 38. Ya, ini satu kesimpulan. Sebab aku yakin bahwa baik maut, jadi jelas ya, baik maut, kematian yang disebabkan orang lain, disebabkan oleh peristiwa kejadian musibah ataupun karena diri kita yang tidak sanggup dan kemudian ya hanya beberapa orang kecuali-kecuali itu yang sangat khusus itu karena dia berat sekali hidupnya terus dia bunuh diri. Perhatikan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang ataupun yang akan datang, dan kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi yang menentukan orang masuk surga masuk neraka adalah kasih Kristus, percaya kepada Kristus, menerima Kristus. Jadi kalau saya dalam kondisi terpuruk, kemudian dalam kondisi tekanan yang luar biasa, dan saya kemudian bunuh diri, masih diberikan kesempatan kalau itu betul-betul anak Tuhan, dia pasti diterima Tuhan. Dan itu jawabannya seperti itu. Jadi mereka pasti memiliki harapan. Dan bagaimana Tuhan akan membuat orang itu menyesal, dan dia kemudian bisa bertobat, itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi bunuh diri karena tidak memiliki harapan dan tujuan dalam hidup mereka, itu adalah dosa. Tetapi dosa itu bisa diampuni oleh Tuhan. Dan kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, dosa itu sudah dibereskan oleh Tuhan. Dan inilah yang kita harus perlu camkan, kita perlu untuk pegang adalah saudara, yang menentukan orang masuk surga masuk neraka bukan bunuh diri, tetapi iman dia, percaya dia, dan mengakui dia di dalam seluruh hidupnya adalah mendapatkan keselamatan dalam anugerah pengorbanan Kristus. Dan kekuatan penebusan Kristus bisa menyelamatkan dan mengampuni dosa orang yang bunuh diri. Nah, contohnya siapa? Simpson atau Samson. Ya, oke ya, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan diharapkan saudara bisa subscribe, like, dan kemudian membagikan berkat ini pada teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, sampai bertemu kembali. Tuhan berkati kita semuanya.